Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita telah berada di dalam tahun yang baru, tahun 2024, oleh karena anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini juga kita boleh mengadakan ibadah minggu pertama di tahun yang baru. Penuh sukacita, saya yakin adalah kesaksian kita semua bagaimana Tuhan itu baik. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian dari NKB 47B, telah datang tahun baru. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita di minggu pertama di tahun yang baru ini, tahun yang Tuhan beri anugerah kepada kita untuk kita boleh memasukinya. Tahun rahmat Tuhan bagi kita semua. Ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Wahyu 21 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan semuanya baru." Dan Dia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya." Dan Dia berkata kepadaku, "Sudah jadi.
Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan berkat anugerah Tuhan, kita boleh memasuki tahun yang baru. Dan dengan pemeliharaan Tuhan, kita akan menjalani tahun yang baru ini. Firman Tuhan bagi kita di minggu pertama di tahun yang baru ini adalah, aku menjadikan semuanya baru. Mari kita memasuki dan menjalani tahun yang baru anugerah Tuhan bagi kita ini dengan penuh pengharapan. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, dan ada banyak hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan Gembala kita yang setia, yang sangat mengasihi kita, yang senantiasa peduli akan kehidupan kita. Mari kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 23. Dan sebagai bagian dari pujian kita kepada Tuhan, Gembala kita, Corazon akan memimpin pembacaan Mazmur bagi kita. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan pujian ini. Yesus seperti gembala sebagai bagian untuk kita mau mempersiapkan diri, kita juga mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yesus seperti gembala. Seperti gembala, kami jadi dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Yesus sangat besar kasih-Nya pada kita semua. Dia rela korbankan jiwa untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus
segala raja. Tuhan Yesus, pimpin jalan ke sorga. Tuhan Yesus, Raja segala raja. Tuhan Yesus, pimpin jalan ke sorga, pimpin jalan ke sorga. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan bagi kita yang pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 43, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yesaya 43, ayat 1 sampai dengan ayat 28, saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Namun sekarang beginilah Yahweh berfirman, yang telah membentukmu hai Yakub dan yang telah membuatmu hai Israel, janganlah takut karena aku telah menebusmu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu, dan melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkanmu. Ketika engkau berjalan di dalam api, engkau tidak akan terbakar, dan nyala api tidak akan menyambarmu. Sebab akulah Yahweh Elohimmu yang Maha Kudus Israel, Juru Selamatmu. Aku telah memberikan Mesir sebagai penebusanmu, Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Sebab engkau berharga di mataku, engkau dihormati, dan aku mengasihimu. Dan aku memberikan orang-orang sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti jiwamu. Janganlah takut karena aku besertamu, aku akan membawa keturunanmu dari timur, dan aku mengumpulkanmu dari barat. Aku akan berfirman kepada utara, serahkanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anak laki-lakiku dari jauh, dan bawalah anak-anak perempuanku dari ujung-ujung bumi, yaitu setiap orang yang dipanggil dengan namaku, dan aku telah menciptakannya untuk kemuliaanku. Aku telah membentuknya, ya aku telah membuatnya. Bawalah keluar orang-orang yang buta, sekalipun ada mata, dan orang tuli sekalipun memiliki telinga. Segala bangsa telah dikumpulkan bersama-sama dan umat telah dihimpunkan. Siapakah di antara mereka yang dapat menyatakan hal ini dan membuat kita mendengar hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka memberikan saksi-saksi mereka, dan biarlah mereka menjadi benar, dan biarlah mereka mendengar, dan biarlah mereka mengatakan kebenaran. Kamu adalah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan hambaku yang telah aku pilih supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadanya, dan memahami bahwa akulah Dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku menunjukkan bahwa tidak ada ilah asing di antaramu, dan kamulah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan akulah Elohim. Ya,
Dari hari ini akulah dia dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja dan siapakah yang akan membalikannya? Demikianlah Yahweh berfirman, penebusmu yang maha kudus Israel. Untuk kepentinganmu aku telah menyuruh Babylon dan membawa turun semua pelariannya. Bahkan orang Kasdim yang bersorak-sorai di kapal-kapal. Akulah Yahweh yang maha kudus pencipta Israel, rajamu. Beginilah Yahweh berfirman yang membuat jalan di laut dan jalan-jalan setapak di dalam air yang bergelora. Yang membawa keluar kereta perang dan pasukan berkuda, kekuatan dan kekuasaan. Mereka akan rebah bersama-sama. Mereka tidak akan bangkit, mereka akan dicampakkan. Mereka padam seperti sumbu. Janganlah mengingat hal-hal yang sebelumnya ataupun memerhatikan hal-hal yang dahulu kala. Lihatlah, aku hendak melakukan hal-hal yang baru, yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah engkau mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Binatang di padang akan menghormati aku. Naga-naga dan burung unta, karena aku memberikan air di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir, untuk memberi minum kepada umatku, pilihanku. Umat yang telah aku bentuk untuk diriku sendiri akan menyatakan pujian bagiku. Namun engkau tidak memanggilku, hai Yakub, dan engkau tidak bekerja keras karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa kepadaku anak domba dari persembahan bakaranmu, bahkan tidak memuliakan aku dengan kurbanmu. Aku tidak menuntutmu melayani dengan persembahan sajian ataupun menyusahkanmu dengan kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi untukku dengan uang, ataupun memenuhiku dengan lemak kurbanmu. Sebaliknya, engkau telah membebaniku dengan dosamu dan menyusahkan aku dengan kejahatanmu. Akulah dia yang menghapus pelanggaranmu demi diriku sendiri dan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Ingatlah aku, biarlah kita berperkara bersama-sama. Nyatakanlah dirimu supaya engkau nyata benar. Leluhurmu yang terdahulu telah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak melawan aku. Dan aku akan menajiskan para pemimpin tempat kudus, dan menyerahkan Yakub untuk ditumpas, dan Israel sebagai celaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh dekat senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkannya Tuhan, pimpin kami, berkati kami Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, tema dari renungan kita adalah Tuhan ingin melakukan hal baru di dalam hidup Anda. Berdasarkan Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 28 yang telah kita baca tadi bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya menuliskan bagian ini bagi umat Israel yang telah tiba pada periode paling kelam dalam sejarah mereka. Pada waktu itu mereka sedang berada dalam penawanan. Tuhan mendisiplinkan mereka oleh karena mereka hidup di dalam dosa, raja-rajanya melawan Tuhan senantiasa, sehingga kemudian mereka mengalami pembuangan. Mereka kehilangan segala sesuatu yang mereka pikir akan mereka miliki untuk selamanya. Ketika Bait Salomo berdiri dengan megah, mereka pikir akan mereka miliki untuk selamanya.
tetapi kemudian itu diambil dari mereka. Mereka dibuang ke negeri orang, dan mereka sangat rindu dengan negeri mereka. Mereka rindu pada berkat yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Rasa-rasanya seperti tidak ada masa depan jika mereka melihat bagaimana situasi mereka saat ini sebagai budak, sebagai orang-orang di negeri buangan yang tidak mempunyai tempat untuk kembali, tidak mempunyai kampung halaman. Tetapi kita memperhatikan Bapak Ibu di dalam perikop yang kita baca, Tuhan berfirman kepada mereka di tengah-tengah situasi kelam yang sedang mereka alami bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baru bagi umat-Nya. Saya yakin saudara, Yesaya 43 ini adalah bagian bagi kita dari firman Tuhan. Bahwa di tahun yang baru ini, Tuhan akan melakukan hal yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah itu di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, rumah tangga, maupun di dalam pelayanan kita. Bisa jadi kita memasuki tahun yang baru ini dengan babak belur, dengan kedukaan. Dan kalau kita melihat situasi dunia kita saat ini, yang diwarnai dengan perang yang berkepanjangan, perang Rusia dengan Ukraina, disusul dengan perang Israel dengan Hamas, belum lagi dengan situasi kekeringan dan banjir bandang, panas yang luar biasa melanda planet bumi ini. Ketika kita memasuki tahun yang baru, bisa jadi kita pesimis, tidak berani berharap apa-apa. Karena seperti orang Israel di tempat pembuangan, kita merasa kita berada dalam periode yang kelam dalam sejarah hidup kita. Kita melihat panggung politik yang begitu penuh dengan drama. Dan kita juga bertanya-tanya bagaimana nasib bangsa kita di tahun yang baru ini. Namun firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari Yesaya 43 adalah janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan ingin melakukan hal yang baru di dalam hidup kita. Mari kita melihat beberapa poin sehubungan dengan hal itu. Jika Tuhan ingin mengubah, jika Tuhan ingin melakukan hal yang baru bagi kita di dalam tahun yang baru ini, Tuhan mau berperkara di dalam hidup kita di tahun yang baru ini, maka ada beberapa hal yang harus kita kerjakan juga. Yang pertama Bapak Ibu adalah mengubah fokus kita. Di dalam ayat 18 dikatakan jangan mengingat hal-hal yang dahulu atau memperhatikan hal-hal yang lama. Jadi Bapak Ibu, marilah kita berhenti melihat ke belakang dan melihatlah ke depan. Apa yang telah terjadi di tahun 2023 jangan kita sesali dan tangisi. Jangan mengingat hal-hal yang dahulu atau memperhatikan hal-hal yang lama. Lupakanlah hal-hal yang lampau, jangan tinggal pada masa lalu. Hal-hal yang lampau boleh kita jadikan sebagai pembelajaran, boleh kita jadikan sebagai evaluasi. Tetapi kita tidak boleh berdiam di dalam masa lampau. Jika kita terus melihat ke belakang, jika kita terus berdiam pada masa lalu, maka kita tidak dapat melihat kemana kita melangkah. Di dalam Lukas 9 ayat 62 Tuhan Yesus berkata, seorang yang telah menaruh tangannya atas bajak dan menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Saudara, kalau kita terus menangisi masa lalu, berdiam di masa lalu,
berdiam di dalam kedukaan tahun 2023. Berdiam di dalam masalah tahun 2023. Dan kita tidak mau melepaskannya. Kita tidak bisa menerima berkat Tuhan yang ada sekarang di tahun yang baru. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus katakan, ia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Orang yang tidak mengarahkan matanya ke depan, kepada masa depan bersama dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ia tidak layak untuk kerajaan surga. Tidak layak untuk kerajaan Elohim. Tidak bisa menerima berkat Tuhan. Jika kita ingin mengalami hal yang baru di dalam Kristus, kita harus belajar bahwa kita tidak dapat bergantung pada kemenangan masa lampau untuk menopang kita sekarang, Bapak Ibu. Tidak bisa. Umat Israel banyak mengalami kemenangan masa lampau. Ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka menaklukkan tanah Kanaan. Mereka hidup di masa-masa keemasan zaman pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Tetapi sekarang mereka berada dalam penawanan. Mereka berada dalam pembuangan. Kemenangan masa lampau tidak sanggup membebaskan mereka. Mereka membutuhkan kemenangan yang baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bukan dulu saya pernah. Dulu saya pernah. Dulu saya pernah jaya. Dulu saya pernah memiliki ini dan itu. Dulu saya pernah sukses. Dulu saya dihormati. Dulu orang lebih dahulu menyapa saya. Kalimat seperti itu seringkali mendatangkan stres dan membuat kita jatuh pada mengasihani diri sendiri. Dulu saya pernah. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya sekarang? Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya sekarang? Dan bersediakah saya mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup saya sekarang? Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita, seperti yang Dia firmankan di dalam Yesaya 43, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah, jangan biarkan kegagalan masa lalu menguasai Anda. Umat Israel telah gagal di hadapan Tuhan. Setiap kali Tuhan memberkati mereka dengan hal-hal baik, mereka membalas dengan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Di dalam ayat 24 kita membaca firman Tuhan mengatakan, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Tuhan senantiasa memberikan yang baik kepada mereka, tetapi mereka membalasnya dengan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi langsung di ayat 25, walaupun di ayat 24 Tuhan menyebutkan kesalahan mereka, dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan, langsung di ayat 25 Tuhan mengatakan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan mau katakan apa? Tidak ada hal yang bisa membuat kamu berbuat apa? Tidak ada hal yang kamu perbuat yang bisa membuat saya berbaik hati kepadamu, mengasihi kamu. Tetapi aku menghapus dosa-dosa pemberontakanmu. Karena apa? Karena aku sendiri. Aku sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Walaupun Israel gagal di hadapan Tuhan, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan mengambil keputusan. Tuhan mengambil inisiatif untuk apa?
untuk tidak mengingat-ingat dosanya Israel. Tuhan sendiri, oleh karena dirinya sendiri, dia mengambil keputusan untuk menghapus dosa pemberontakan Israel kepada Tuhan. Saudara, saya pikir ini adalah teladan agung yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jangan tunggu orang berbuat baik sama kita, baru kita baik sama dia. Tetapi lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah berkat. Kadang kalau kita lihat orang ya, tunggu kucing bertanduk dulu baru dia berbuat baik. Ya kan? Ada orang-orang yang seperti itu kan. Kita merasa, aduh, kayaknya tidak layak orang ini. Tapi saudara, mari kita teladani Tuhan kita. Dia mengambil keputusan dari dirinya sendiri, oleh karena dirinya sendiri, untuk menunjukkan kasih, untuk berbuat baik. Kiranya kita juga menjadi orang-orang yang seperti itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kalau Tuhan sendiri mengambil keputusan untuk tidak mengingat-ingat dosa kita, kalau Tuhan sendiri mengambil keputusan untuk menghapus dosa pemberontakan kita, jangan kita terus membiarkan kegagalan masa lalu menguasai kita. Jangan kita terus membiarkan masalah, kesedihan menguasai hati kita. Tapi bangkitlah dan lihat kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Lihat kepada kasih Tuhan. Dan bersukacitalah oleh karena kasih-Nya itu. Sukacita kita di dalam dunia ini bukan karena hidup kita baik-baik saja. Sukacita kita di dalam dunia ini adalah karena Tuhan mengasihi kita. Itu sukacita Kristen. Kalau anak saya dapat pekerjaan, anak saya lulus, anak saya suami sehat, anak saya sehat, keluarga saya sehat, kita damai, rukun, itu sukacita, itu bahagia. Tapi orang yang tidak percaya kepada Kristus juga mengalami sukacita seperti itu, bukan? Ketika keluarga sehat, anak-anak baik, hormat orang tua, dapat pekerjaan. Kita apalagi kita misalnya yang kita sudah sepuh, kita sehat. Semua orang itu kebahagiaan semua orang. Itu sukacita semua orang. Apakah dia Kristen atau tidak. Tapi sukacita yang sejati, sukacita Kristen adalah menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan berdiam. Jangan berdiam di Mesir. Mesir itu negeri perbudakan, tanah perbudakan. Tuhan sudah lepaskan kita dari situ. Tuhan sudah lepaskan kita dari situ. Dan itu karena Tuhan sendiri, bukan karena yang lain-lain. Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya. Oleh karena kasih, mari kita bersukacita karena Tuhan. Saudara, kalau kita lihat perbuatan Israel kepada Tuhan ya, Tuhan beri mereka bait suci, mereka menyembah berhala. Tuhan beri kebenaran firman, mereka mendengarkan tukang nujung, tukang sihir. Tuhan memberi hukum, mereka hidup seolah-olah tidak ada hukum. Tuhan beri kekayaan, mereka pakai untuk menindas orang miskin. Ini saudara bisa baca ya, di dalam perjanjian lama ya. Mulai dari Keluaran itu sampai kitab para nabi. Jadi saudara, kalau kita lihat apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan, Israel itu tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Dan Tuhan mau mereka berubah. Kasih Tuhan kepada Israel itu, saudara, kita bisa lihat dalam Ulangan 7, ayat 6-8. Firman Tuhan katakan apa? Karena engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu. Yahweh Elohimmu telah memilih engkau menjadi harta miliknya dari semua bangsa di bumi.
Bukan karena kamu lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain, maka Yahweh telah menaruh kasih-Nya kepadamu dan menjatuhkan pilihan atas kamu. Karena kamu adalah yang terkecil di antara segala bangsa. Sebaliknya karena Yahweh mengasihimu dan karena Dia memegang janji yang telah Dia ikrarkan kepada leluhurmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi saudara, kasih Tuhan kepada Israel bukan karena mereka banyak, bukan karena mereka hebat. Justru mereka itu bangsa yang kecil dari semua bangsa yang ada di muka bumi. Tidak ada apa-apa. Sama seperti kita, saudara. Kita ini kecil, makhluk dari debu saja. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan menjadikan kita harta miliknya sendiri. Dia menaruh kasih-Nya kepada kita. Dia memilih saudara dan saya untuk menerima kasih-Nya dan berkat-berkat-Nya. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sikap Tuhan. Dia tidak mengecam masa lalu mereka. Sebab tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Firman Tuhan mengatakan di dalam kasih tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Ya. Sebaliknya Tuhan mengarahkan mereka untuk memiliki pengharapan. Miliki pengharapan. Ayo tinggalkan. Yang lalu itu tinggalkan. Saya tidak mau ingat-ingat lagi. Ayo, saya mau buat yang baru untukmu. Tuhan tidak mengecam masa lalu mereka. Tapi Tuhan mengarahkan mereka untuk memiliki pengharapan. Sama Tuhan mengarahkan saudara dan saya untuk memiliki pengharapan di tahun 2024 ini. Pesan Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7. Lupakanlah hal-hal yang telah lalu. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan. Yang penting bagi Tuhan adalah orang fasik meninggalkan jalan. Tinggalkan. Semua yang memperbudak kita tinggalkan. Karena Tuhan sudah lepaskan. Semua yang membuat kita tetap berduka cita tinggalkan. Karena Tuhan menyediakan sukacita. Semua yang membelenggu kita tinggalkan. Karena Tuhan menyediakan pembebasan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan. Jadi pertobatan adalah penting untuk pembaharuan. Saudara mau terima berkat. Saudara mau terima yang baik dari Tuhan. Tinggalkan, orang fasik tinggalkan jalan. Artinya apa? Bertobat. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil Anda. Dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 3. Ayo, hai semua orang yang haus. Marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Haleluya. Saudara, berapa banyak waktu dan energi yang kita habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Berapa banyak waktu dan energi, uang yang kita habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk apa? Datang kepadanya. Kamu yang haus, mari datang minum. Kamu yang lapar, mari datang makan. Makanlah roti, susu, anggur, dan susu tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Tuhan sediakan.
Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Jangan kita habiskan hidup kita, waktu kita, energi kita, uang kita hanya untuk sesuatu yang membuat kita semakin miskin. Utamanya miskin di dalam jiwa dan roh kita. Orang yang terlibat dengan kecanduan, narkoba, orang yang terlibat dengan segala macam kepahitan, orang yang terlibat dengan segala macam takut, cemas, khawatir, menghabiskan seluruh hidupnya untuk segala sesuatu yang sia-sia. Mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, nikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, datang kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dengarkanlah Tuhan, maka saudara kita akan hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu, jika Tuhan mengatakan bahwa Ia akan melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup kita, maka bagian kita adalah kita memerlukan hikmat. Yesaya 43 ayat 18-19 firman Tuhan berkata, janganlah mengingat hal-hal yang dahulu ataupun memerhatikan hal-hal yang lama. Lihatlah, aku akan melakukan hal-hal yang baru. Sekarang akan tumbuh. Tidakkah engkau akan mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Dalam bahasa Ibrani-nya mengetahui adalah katanya yang dipakai adalah kata yada. Yada artinya tahu dengan melihat, peduli, mengakui, menyadari, memahami. Itu semua menunjukkan apa? Hikmat. Hikmat. Tahu, lihat, sadar, paham. Tidakkah kamu mengetahuinya? Aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai di padang pasir. Lihat, aku akan melakukan hal-hal yang baru. Dan sekarang ini sedang tumbuh. Berkat saudara itu sekarang sudah ada. Hal baru yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya sekarang itu sudah ada untuk tahun 2024 ini. Dan sedang tumbuh. Pertanyaannya, hal apa yang kita lihat dalam hidup kita? Apakah yang kita lihat hanya kegagalan, masalah, kekecewaan, penyesalan, tidak ada harapan? Atau kita lihat Tuhan? Kita lihat Tuhan kah? Kita perlu hikmat. Buka mata hati kita untuk melihat Tuhan. Tuhan sedang berperkara, saudara. Tuhan sedang berperkara di dalam panggung sejarah dunia ini. Dan di dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi. Tuhan katakan, aku akan melakukan hal-hal yang baru. Dan sekarang sedang tumbuh. Kita perlu hikmat. Hikmat apa? Lihat kepada Tuhan. Jangan lihat hal-hal yang lain. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun. Sungai-sungai di padang pasir. Jalan versus padang gurun. Sungai versus padang pasir. Saudara mau pilih yang mana? Padang gurun kehidupan yang tandus penuh dengan negatif, ya. Padang pasir penuh dengan kemarahan, kepahitan, kekecewaan, penolakan, atau melihat kepada Tuhan dan melihat jalan, melihat sungai, melihat bagaimana kekuatan kuasa Tuhan, damai, sejahtera, sukacita, kelepasan, kemerdekaan dari Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara. Saudara, Tuhan ingin Israel berhikmat, mengetahui, menyadari, mengakui apa yang akan Tuhan buat untuk mereka. Jadi mereka harus berpaling, melihat, fokus kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Begitu juga
yang Tuhan inginkan saudara dan saya lakukan. Melihat, berpaling, dan fokus kepada Tuhan. Cari Dia dengan sepenuh hati. Yakobus 1 ayat 17 ini. Ini salah satu ayat kesukaan saya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Dia adalah Bapa yang baik, Bapa segala terang, Dia tetap Bapa yang baik, Bapa segala terang. Dan Dia adalah Bapa yang memberikan setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna untuk saudara dan saya. Jadi saudara, sekali lagi, kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita akan melihat sungai di padang gurun. Tapi kalau kita tidak berpaling, kita tidak cari Tuhan sungguh-sungguh, kita hanya akan lihat padang pasir. Tidak ada harapan dan hanya ada kematian. Berpaling dan dengarkan Tuhan. Bagaimana caranya? Bangun hubungan dengan Tuhan melalui waktu berdoa dan saat teduh. Kita tidak bisa mendengar Tuhan bila Alkitab kita tertutup. Jangan jadi orang Kristen itu Alkitab tuh cuma buka hari Minggu. Waktu ibadah. Saudara tidak bisa dengar Tuhan. Ya. Kita tidak bisa dengar Tuhan bila Alkitab kita tertutup. Kita tidak pernah baca Alkitab. Kita tidak pernah merenungkan. Ya. Dan melakukan. Kita juga tidak bisa dengar Tuhan bila Alkitab kita terbuka, tapi hati kita tertutup bagi Tuhan. Tidak bisa. Kita baca Alkitab dari halaman pertama sampai halaman terakhir. 1 tahun barangkali bisa ulang 2-3 kali. Tapi hati kita tertutup bagi Tuhan. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Kalau Alkitab kita terbuka, hati kita juga harus terbuka bagi Tuhan. Baca ayat apa? Lakukan. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, itulah kita orang yang diberkati. Hati kita harus terbuka bagi Tuhan. Semua orang bisa baca Alkitab, tapi belum tentu hatinya itu terbuka bagi Tuhan. Saudara ingat ya gambar ini? Bagaimana penabur itu kan? Tuhan memberikan perumpamaan. Ada firman Tuhan yang ditabur jatuh di pinggir jalan. Datanglah burung-burung, dimakanlah benih-benih itu. Ada firman Tuhan ditaburkan, jatuh di pinggir jalan. Datanglah setan, mengambilnya, hilang. Ada firman Tuhan ditabur seperti benih ditabur jatuh di tanah berbatu-batu. Sempat tumbuh, tapi kekhawatiran akan dunia ini mematikan, lalu benih itu mati. Tetapi benih yang ditabur di tanah yang baik bertumbuh dan berbuah. Itu seperti firman Tuhan yang ditabur di hati yang terbuka bagi Tuhan. Dia akan bertumbuh dan berbuah. Dan saudara bisa mendengar Tuhan berbicara kepada saudara. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Supaya saudara bisa dengar Tuhan bicara kepada saudara. Ini ada seorang bintang film, seorang aktor Hollywood yang sangat terkenal. Dia juga adalah seorang anak Tuhan. Dia katakan begini, Mark Wahlberg namanya. Dia katakan begini, sekarang saya meliburkan diri 2 hari dalam seminggu dari gym. Saya tidak meliburkan tangan dan lutut saya untuk berdoa dan membaca buku doa dan buku renungan harian saya. Dan terutama mengucap syukur atas semua berkat yang diberikan kepada saya. Dan tentunya berdoa meminta kekuatan dan tuntunan agar saya dapat menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan telah berikan kepada saya untuk menolong dan menginspirasi orang lain dan mengetahui apa yang benar dan melakukannya. Menjadi suami dan ayah yang terbaik yang dapat saya lakukan.
Saudara, banyak kali kita menghabiskan banyak sekali waktu, tapi tidak dengan Tuhan. Bisakah kita seperti Mark Wahlberg ini ya? Membuat waktu khusus dan tidak pernah meliburkan tangan dan lututnya untuk berdoa. Membuat waktu khusus untuk Tuhan. Tidak ada kata libur untuk persekutuan dengan Tuhan. Mau sebagaimana apapun kegiatan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau Tuhan mau membuat yang baru, hal yang baru, ada rencana-rencana Tuhan untuk kita dalam hidup kita. Mari kita memiliki ketetapan hati untuk menjalani rencana Tuhan. Mari kita memiliki ketetapan hati untuk ikut Tuhan. Mazmur 95 ayat 6-9 menyerukan kepada kita. Marilah, biarlah kita menyembah dan sujud, biarlah kita berlutut di hadapan Yahweh pencipta kita. Sebab Dia adalah Elohim kita. Dan kita adalah umat gembalaannya. Dan domba di tangannya. Hari ini, apabila engkau mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu seperti di Meriba. Seperti ketika di Masa di padang gurun. Pada waktu leluhurmu mencobai aku. Mereka menguji aku dan menyaksikan perbuatan. Mari kita membuka hati kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, saya mau ikut rencana Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidup saya di tahun yang baru ini? Saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut rencana Tuhan. Saya tidak mau mengira-ngirakan jalan saya sendiri. Saya mau ikut apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Berdoalah saudara. Berdoa Tuhan. Tuhan tunjukkan pada saya. Tuhan mau bikin apa pada saya. Saya mau ikut. Saudara, saya jamin. Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada saudara. Mari kita ingat teladan Maria. Ya, kita ingat teladan Maria. Ketika malaikat mengunjungi dia dan menyampaikan berita surga bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang putra, sang juru selamat. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Sebagai manusia dia mempunyai kegalauannya, bahkan keraguannya. Ini yang benar aja. Tetapi di ayat 38, kita lihat, dia tidak berdiam dalam keraguannya. Dia tidak berdiam dalam pertanyaannya. Dia tidak berdiam dalam kegalauannya. Tetapi dia menyerahkan diri kepada rencana Tuhan. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ingatlah selalu teladan Maria. Saudara, kita mungkin mempunyai kegalauan kita. Kita mempunyai kedukaan kita. Kita mempunyai kekecewaan kita. Kita punya kemarahan kita. Tetapi mari setelah kekecewaan, kegalauan, kemarahan, kesedihan dalam hati kita, seperti yang dialami oleh Maria, kita sampai kepada ayat 38. Kita katakan, sesungguhnya ini, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan, saya punya kemarahan saya. Saya punya kekecewaan saya. Saya punya kesedihan saya. Saya punya keraguan saya. Tetapi Tuhan, saya adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya tidak mau didikte oleh kemarahan dan kepahitan saya, kekecewaan, kecemasan saya, penolakan saya, kepedihan saya. Saya tidak mau didikte oleh semua itu. Saya adalah hamba Tuhan. Saya hanya akan didikte oleh firman Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Sebagai penutup Bapak Ibu, Tuhan memberi kita anugerah kehidupan memasuki tahun yang baru. Dan Tuhan memiliki banyak pemberian yang baik untuk Anda. Tuhan hendak melakukan hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Jadi, bukalah hati dan arahkan hidup kita kepadanya. Sediakan lebih banyak waktu bagi Tuhan mendengar suara Tuhan. Datang pada Tuhan dengan tangan terbuka. Tuhan, saya siap untuk menerima dari Tuhan. Ini saya Tuhan. Kiranya saudara diberkati. Amin.